sedikit kita ngambil barokah agar kita bisa mencontoh daripada sahibul haul al-habib Muhammad Ridha bin Abdullah As-Segaf. Beliau anak keempat yang dilahirkan pada tahun 1975 Masehi dari kedua orang tua yang soleh dan solehah. Dan beliau ini ya putra atau ayah beliau bernama Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segaf. Beliau punya ibu juga ya bernama Syarifah As-Segaf. Jadi ayah dan ibunya keduanya adalah As-Segaf. Dan Habib Muhammad Ridha bin Abdullah As-Segaf ini, beliau ini mendapatkan barokah bisyarah daripada para wali. Karena sebelum beliau lahir memang diceritakan kedua orang tua beliau ini punya anak, pengen punya anak laki-laki ya, makanya kan tadi beliau ini anak keempat. Ketika perempuan semua, jadi beliau punya kakak-kakak itu perempuan semua ya. Beliau ini jadi orang tuanya pengen punya anak laki-laki. Waktu itu mendatangi atau pengen minta barokah doa dari Habib Soleh Tanggul, abah sama ibunya tadi, khususnya ibunya tadi. Datang ke Habib Soleh Tanggul, sudah sampai sana tidak ketemu qadarallah, Allah takdirkan yang lain. Akhirnya ke Probolinggo, di zaman itu bertemu dengan Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid seorang wali di Probolinggo. Kalau lihat foto-foto habaib banyak tuh ada biasanya Al-Habib Muhsin ya, Habib Husin bin Hadi Al-Hamid yang waktu itu tinggal di Probolinggo. Sampai di sana Al-Habib Husin tadi memberikan bisyarah, bahkan memberikan nama, mengatakan kepada sang ibu, nanti kalau lahir kasih nama Muhammad Ridha katanya. Subhanallah, lahir anak laki-laki sesuai bisyarah Habib Husin tadi, dikasihlah nama Muhammad Ridha. Pelajaran orang tua, khususnya ibu nih. Kalau kita dengar cerita para wali, para ulama kan banyak seperti ini nih. Ya. Contoh Imam Haddad, ketika ibunya ngelihat Imam Haddad umur 4 tahun sudah buta matanya. Ibunya mikir nih anak nanti besar jadi apa? Dengan kondisi yang kurang kan gitu. Tapi subhanallah, barokah dari doa sang ibu tadi, Allah ganti akhirnya mata zahir dengan mata batin yang lebih daripada mata zahir. Karena mata zahir kita ini ada batas, mata batin tidak ada batas. Dibawa ke makam atau ke kuburannya Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar di Zambal, berdoa ibunya, menangis meminta kepada Allah agar anaknya dijadikan orang yang bermanfaat. Subhanallah, siapa yang tidak kenal Imam Haddad sekarang? Siapa yang tidak kenal Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Iya. Dan banyak cerita-cerita yang serupa, seorang anak itu menjadi wali barokah daripada ibunya ya, dan ibunya pun membawa anaknya tadi yang paling utama, dibawa ke rumah para wali. Jadi kita kalau bertemu wali, bertemu ulama, minta doakan anak kita ya. Ini datang ke rumah wali, ke rumah ulama, minta selfie sekalinya, bukan minta doa buat anak, minta selfie ya, itu paling utama. Seringkali kita dengar cerita yang serupa, barokah daripada sang ibu membawa anaknya ke rumah para wali, anaknya akhirnya jadi orang besar, jadi orang yang subhanallah bermanfaat. Beliau ini dilahirkan di kota Palembang. Jadi Habib Muhammad Ridha ini lahirnya di Palembang, karena beliau itu ya termasuk guru saya dan juga gurunya Habib Hadi. Lebih lama nanti beliau ini ngajarnya di pondoknya Habib Hadi di Darul Habib di Sukabumi. Beliau juga sempat ngajar di Dalwa ya. Karena diceritakan atau disebut di manaqib riwayat pendidikan beliau sama seperti kita pada umumnya, SD, SMP ya, di Madrasah Azhariyah ada di kota Palembang, sampai pada akhirnya beliau memutuskan untuk mondok ke pondok pesantren, dan beliau ya belajarnya di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah atau yang kita kenal Dalwa, di bawah asuhan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Nah, jadi beliau ini mondoknya di Dalwa. Subhanallah, cerita-cerita temannya Habib Fadli, subhanallah ya. Habib Fadli ini senior di Dalwa, berteman sama Habib Muhammad Ridha. Saya aja tidak ketemu, saya mondok beliau sudah tidak ada, sudah jauh di atas saya.
Jadi Habib Muhammad Ridho mondok di bawah asuhan daripada Habib Hasan bin Ahmad Baharun di Dalwa tadi, di Bangil. Ya, selama belajar di Dalwa, beliau memiliki kesungguhan dan kegigihan yang luar biasa, tak bisa digoyah dengan rayuan apapun. Di sini dikatakan begitu. Subhanallah, memang betul. Saya kalau dengar cerita-cerita dari guru-guru di sana, Habib Ridho ini kalau di sana dia punya teman, berdua sama temannya, saling setoran hafalan. Kalau di pondokan kita gitu, ngapalkan kitab kan, saling setoran hafalan. Jadi kalau ada yang tidak setoran atau kurang, saling menghukum sama temannya. Jadi ada satu temannya, kalau temannya ndak hafal, Habib Ridhonya yang hukum. Kalau Habib Ridhonya ndak hafal atau kurang hafalannya, setorannya, temannya yang hukum. Nah, itulah berteman karena Allah. Rajulani tahaba fillah, berteman karena Allah seperti itu. Jadi berteman itu cari teman yang baik tadi, yang saling mengingatkan, ya. Jangan teman yang malah senang kita maksiat. Apalagi kita diajak maksiat oleh teman kita, jauhi. Teman yang ngajak maksiat hakikatnya bukan teman tapi musuh. Iya. Teman yang sebetul-betulnya teman, yang sampai pertemanan itu nanti di akhirat yang ngajak kita kebaikan. Walaupun kita kesel diajakin baik sama dia. Karena kita ini kalau diajak baik kan kita tersinggung kadang. Diajak majelis, diajak ini apa sih, ngajak-ngajak terus. Itu yang sebetul-betulnya teman. Kita salah ditegurnya, ya itulah teman. Nah, Habib Ridho begitu dulu. Jadi beliau saling setor hafalan, kalau ndak saling menghukum. Ya, jadi kan ada motivasi. Nah, jadi seperti itu yang pernah saya dengar juga di sana. Bahkan beliau ini setelah lulus 10 tahun beliau belajar, ya, di Dalwa. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan studinya atau belajarnya ke Darul Mustafa di Tarim, Hadramut, di bawah asuhan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid selama 4 tahun. Bayangkan 14 tahun mondoknya, 10 tahun di Dalwa, 4 tahun di Hadramut, 14 tahun. Makanya pantas saja jadi orang besar. Kita ini mimpi jadi wali di majelis baru 2 minggu. Cita-cita jadi bagus, cita-cita jadi wali bagus. Ya. Tapi tadi seperti yang dikatakan, jangan kita ini baru duduk di majelis ngerasa paling baik. Karena hakikat orang yang hina itu orang ketika dia merasa dirinya mulia. Ketika dia merasa dirinya mulia, pada saat itulah dia menjadi orang hina. Ketika dia merasa hina, saat itulah dia menjadi orang yang mulia. Bayangkan 14 tahun mondoknya, enggak tanggung-tanggung belajarnya. Ya. Setelah atau sepulangnya dari Hadramut, beliau pun mengajar di pondok. Sempat beliau mengajar di Dalwa sebelum akhirnya beliau ditarik untuk mengajar di pondok Darul Habib. Makanya waktu beliau ngajar di Dalwa saya sempat belajar. Artinya waktu itu sempat beberapa kali beliau tuh ngisi di kelas kami. Iya. Bahkan saya ingat betul, saya pernah subuh-subuh telat masuk kelas, pernah dipukul sama Habib Muhammad Ridho di belakang. Pak, dipukulnya belakangnya. Ya barokah. Barokah. Pukulan guru itu begitu. Kita subhanallah sama guru itu mau dipukul kah, mau diapakan, tidak pernah yang namanya kesel gitu ya. Tidak pernah yang namanya tuh dendam. Beda sama teman kali kan, beda sama yang lain. Sama guru itu mau dipukulin kah, mau diapakah. Itulah berkahnya orang dulu. Orang dulu mereka nyerahkan anaknya ke pondok. Terserah pondok mau diapain tuh anak. Orang sekarang anaknya suka ngadu ke rumah, akhirnya orang tuanya ngelapor gurunya ngehukum anaknya. Nah, itulah orang tua menjadi penghalang anaknya dapat barokah. Orang tua menjadi penghalang anak dapat barokah. Pernah kita ceritakan di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dulu sama, dia nerima ada orang nitipkan anaknya buat belajar. Ada satu orang nitipkan anak buat belajar, hari-hari cuma disuruh-suruh aja anaknya, disuruh nyuci, disuruh nyiapin makan, ya berhadam berkhidmah. Akhirnya orang tuanya ngeliatin, ya anak saya nggak bisa apa-apa, kapan belajarnya katanya. Sudah berhenti aja katanya, nggak usah lagi di situ. Diberhentikan anaknya. Iya, nggak jadi akhirnya, nggak lanjut belajar. Ketika anak itu berhenti, dia lihat teman-teman yang lain, subhanallah, bisa segala-galanya, padahal sama dengan anaknya. Akhirnya orang tuanya tadi ngelihat yang lain bisa, pengen, oh berarti betul belajarnya, pengen dimasukin lagi, pengen suruh belajar lagi sama Syekh Abdul Qadir Jailani, ditolak. Nggak usah katanya. Nggak perlu, saya nggak butuh sama anak kamu. Nyesal orang tuanya, ya kan?
Ya, makanya kadang-kadang penghalang apa namanya keberkahan anak itu jadi orang gara-gara orang tua. Zaman sekarang begitu. Ya, walaupun terlepas nanti ada juga oknum yang kelewatan, beda cerita. Tapi di pondok itu tadi kita dipukul apa itu biasa. Dan itu barokah. Pukulan seorang guru. Jangan sedikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu ke rumah. Orang tua pun kadang-kadang terpancing, wah ini saya dipukulin di pondok misalkan ya. Ngadu akhirnya hilang berkah daripada sang guru tadi. Nah, jadi setelah beliau ngajar sempat beberapa bulan atau beberapa setahun di Dalwa, lalu beliau melanjutkan mengajar di Darul Habib. Ya, selama 16 tahun beliau mengajar, membimbing di pondok pesantren Darul Habib tadi. Banyak ilmu yang beliau ajarkan seperti nahu, faraid, fikih, tauhid, tasawuf, Al-Quran dan yang lain-lain sebagainya. Seperti tadi dikatakan Habib Hadi ya. Beliau adalah pribadi yang sangat cocok untuk mewakili makna sejati dari orang soleh. Artinya kalau disebut oh ini orang soleh, kriterianya cocok sudah. Ya, menjadi orang yang luar biasa, terkhusus dalam menjalankan daripada, mencontohkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tadi seperti yang diceritakan oleh Habib Hadi, beliau itu mencontoh daripada Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan ma'al mehbarah ilal makbarah, beliau mengatakan ma'al Quran ilal makbarah. Jadi kemana-mana bawa Al-Quran, dia menghafal Al-Quran sampai meninggal. Seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemana-mana bawa buku, ya, tulis, ada faedah ditulis, dapat ilmu ditulis. Padahal seorang pendiri madhab luar biasa. Dan beliau seorang yang tawadhu, ya, seorang yang tawadhu, rendah hatinya luar biasa. Dan ya alhamdulillah saya pun menyaksikan ketawadhuan beliau, rendah hatinya beliau. Ya, beberapa bulan sebelum kepulangannya ke kehariban Allah, beliau masih memegang kedudukan sebagai ketua pembimbing di dalam bidang penghafal Al-Quran di pondok Darul Habib. Beliau selalu mensupport para santri dengan hadiah berupa kitab-kitab untuk para juala dalam lomba Al-Quran, dan beliau gelar setiap tahunnya. Jadi murid-muridnya yang berprestasi dikasih support tadi, dikasih hadiah, dikasih kitab, ya, dikasih duit misalkan. Ya, begitu para guru-guru mendidik kita seperti itu. Ya. Beliau wafat pada hari Selasa 25 Dzulqa'dah. Nah, ini sekarang kan bulan Dzulqa'dah, makanya kita peringati daripada haul beliau. Ya, atau tepatan dengan 6 Juli, dan dikuburkan di Turbah Ma'had Darul Habib Putra Sukabumi. Karena meninggalnya di Sukabumi di pondok Darul Habib, akhirnya beliau pun dimakamkan di sana. Mudah-mudahan, kata dalam manaqib dikatakan, Allah menerima semua amal ibadahnya, mengangkat derajatnya, menjadikan kuburannya daripada taman-taman surga Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengar bisa mencontoh daripada amal ibadah beliau, daripada semangat menuntut ilmu beliau, daripada tawadhu'nya. Allah berikan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal